Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online GBI Sumbersari. Saya berharap semua tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Allah saja. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya ada dalam kehidupan kami. Beri kepada kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami boleh senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Jadikan hidup kami juga semakin hari boleh semakin mengerti rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Supaya kami juga tahu bahwa Allah punya rencana rancangan yang ajaib dan luar biasa di dalam hidup ini. Bapak, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjamah kami semua. Biar Tuhan yang menjamah kami yang mendengarkannya, yang melihat melalui siaran YouTube ini, dan juga hamba-Mu, jamah Tuhan, supaya apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja. Kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua tetap semangat ya, tetap sehat, kita semua ada dalam kasih setia Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kita masuki bulan September, dan tema besar pada bulan September ini adalah membangun hidup yang berintegritas. Integritas itu berasal dari kata Latin integer, yang artinya berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip dan nilai-nilai moral. Tentunya nilai moral yang kita imani saat ini. Orang yang berintegritas itu berarti memiliki pribadi yang jujur dan juga memiliki karakter yang kuat serta nilai-nilai moral di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya berharap sepanjang bulan ini kita mau terus belajar meningkatkan iman kita dan tentunya memiliki hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang semakin hari boleh semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini tema yang saya sampaikan pada saudara sekalian adalah menghargai waktu. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, saudara sekalian, waktu adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita sia-siakan di dalam kehidupan ini, dan kita tidak pedulikan. Namun, apabila waktu ini dipergunakan dengan baik, maka akan sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu itu unik. Ada 3 hal yang membuat waktu itu unik. Yang pertama, waktu itu gratis. Buat setiap orang,
waktu itu gratis. Tidak ada orang yang membayar untuk membeli waktu, saudara sekalian. Setiap orang Tuhan sudah memberikan waktu secara gratis. Walaupun gratis, ia sangat berharga. Kita tidak dapat menyimpan, tapi dapat menghabiskannya. Sekali kehilangan, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Jadi saudara sekalian, walaupun waktu itu kita terima dengan cuma-cuma, tetapi ingat bahwa itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kalau itu kita sia-siakan, maka akan lewat begitu saja dan kita tidak bisa mengambil kembali waktu tersebut. Yang kedua, waktu itu unik karena sama. Setiap orang diberikan waktunya sama, yaitu 24 jam. Betul ya? Saudara sekalian, orang yang paling kaya dan orang yang paling miskin, waktunya sama 24 jam. Orang yang sehat dengan orang yang sakit sama waktunya 24 jam, saudara sekalian. Orang yang paling bahagia di dunia ini dan juga orang yang paling sengsara di dunia ini, waktunya juga sama diberikan oleh Tuhan 24 jam. Tapi saudara sekalian, dalam melewati waktu yang 1 hari 24 jam ini, ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Ada orang menjadi pejabat, ada orang menjadi penjahat. Ada orang yang menjadi pengusaha, tetapi juga ada orang sebaliknya menjadi penipu. Ada orang yang menjadi pengacara, tetapi juga banyak orang yang menjadi pengangguran. Saudara sekalian, itu semua diberikan oleh Tuhan waktunya sama. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Itulah uniknya waktu yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Kalau orang bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, waktu yang sama diberikan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari. Dan waktu itu unik, yang ketiga, saudara sekalian, itu tidak bisa kembali. Jadi waktu itu tidak bisa balik lagi, saudara sekalian. Dalam buku yang berjudul The Top 5 Rejects of the Dying, Bronnie Ware melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang kira-kira 12 minggu kemudian mereka akan mengalami kematian, saudara sekalian. Dan ketika mereka itu diwawancara, Bronnie menemukan bahwa kebanyakan mereka merasa menyesal tidak mempergunakan waktu masa lalunya dengan baik. Dan waktu ini tidak bisa balik lagi, saudara sekalian. Itu yang mereka sesali. Dan juga ada satu penelitian di Brasil yang dilakukan. Mereka membuat angket dan diedarkan kepada ribuan responden. Dan salah satu pertanyaannya adalah begini, hal apakah yang paling Anda sesali di dalam hidup Anda? Hasilnya, 72 responden menjawab bahwa hal yang paling membuat mereka menyesal adalah tidak mempergunakan waktu mereka di masa lalu dengan baik. Seandainya saja ada mesin waktu yang bisa balik lagi, mereka ingin balik lagi, saudara sekalian. Tetapi tidak bisa. Ya. Para responden yang 72% ini mengatakan mereka menyesalinya. Kalau bisa balik lagi, mereka ingin balik lagi, saudara sekalian. Tetapi tidak ada toh mesin yang bisa mengembalikan waktu ke masa lalu, saudara sekalian. Jadi tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Saudara sekalian, waktu itu gratis. Waktu itu sama diberikan kepada setiap orang 24 jam. Dan waktu itu tidak akan kembali. Di dalam bahasa Yunani, waktu yang kita pelajari dalam bahasa Indonesia, waktu sama saja waktu, begitu ya, waktu yang berjalan. Tetapi ternyata di dalam bahasa Yunani ada dua pengertian, saudara sekalian. Yaitu yang pertama adalah kronos. Kronos adalah time. Kronos adalah waktu yang berjalan. Kalau usia kita 50 tahun, berarti kita sudah menjalani kronos kita selama 50 tahun. Kalau usia kita 20 tahun, berarti kronos kita 20 tahun. Kronos adalah waktu yang sudah kita lalui berjalan sampai hari ini. Waktu yang kita jalani itu adalah kronos. Tetapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani ada waktu yang kedua, namanya adalah kairos. Kairos itu adalah time atau opportunity. Itu adalah titik-titik kesempatan di dalam waktu itu. Maksud saya begini, kita tahu tadi kita belajar bahwa waktu itu adalah kronos. Sekarang kita juga belajar bahwa waktu itu adalah kairos. Kairos itu adalah sebuah kesempatan. Jadi, kairos itu adalah titik-titik kesempatan di dalam sebuah kronos. Waktu yang kita jalani, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita ambil, kalau kita raih, maka kita akan menjadi orang-orang yang
yang luar biasa di kemudian hari. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau Tuhan berikan kesempatan, berikan kairos pada titik-titik kronos itu, dan kita tidak mengambilnya, maka itu semua lewat dan kita tidak bisa kembali lagi, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, kairos itu adalah sebuah peluang yang sangat baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini selalu Tuhan berikan titik-titik kesempatan atau peluang-peluang di dalam menjalani kronos ini, saudara sekalian. Nah, kualitas hidup seseorang atau keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh kronos. Bukan karena kronos saudara sekarang 70 tahun, maka hidup saudara lebih berkualitas daripada orang yang kronosnya atau waktunya baru menjalani 25 tahun misalnya begitu. Banyak orang yang usia sudah 60-70 tahun, tetapi sifat karakter kualitas hidupnya buruk, saudara sekalian. Ada mereka menyesali, kenapa saya harus hidup seperti ini dan sebagainya. Tetapi ada orang yang baru melewati kronos mungkin 30 tahun, tapi mereka sudah menjadi orang yang sangat berhasil begitu luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, kronos itu tidak menentukan kualitas hidup seseorang, tapi yang menentukan kualitas hidup seseorang itu adalah kairosnya. Jadi maksud saya, setiap orang yang mengambil kesempatan demi kesempatan di dalam kronos itu, itulah orang yang hidupnya berkualitas. Tidak peduli dia masih muda, tidak peduli dia masih usianya tidak terlalu tua, saudara sekalian. Tetapi itulah yang menentukan kualitas seseorang. Kairos seseorang ini yang menentukan keberhasilan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya kita bersama-sama melewati waktu yang Tuhan berikan di dalam dunia ini menjadi orang-orang yang berhasil bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, mari kita menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama berbunyi demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, kemudian sampai dengan kira-kira ayat yang ke-9, yang ke-10, semuanya perbandingan, saudara sekalian. Ya, ada waktu untuk ini, ada waktu itu, ada waktu untuk hidup, ada waktunya kita mati, ada waktu kita muda, ada waktu kita tua, ada waktu kita menanam, ada waktu menuai, ada waktu mengumpulkan, tetapi juga ada waktunya kita melepaskannya, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beristirahat. Saudara, mari di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa memang segala sesuatu ada waktunya. Misalnya pada saat kita usia sudah bertambah, kita harus menyadari bahwa memang kita tidak bisa sekuat dulu lagi. Kita tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, tenaganya sudah berkurang dan sebagainya. Semua ada masanya, saudara sekalian. Saudara mungkin sekarang masih muda, sadari bahwa saudara nanti akan menjadi tua. Pada saat muda seperti ini, saudara harus menyadari bahwa saudara diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Mari pergunakan waktu, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menyadari itu semua, maka pasti kita akan bertindak dengan bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan katakan semuanya ada masanya. Oleh karena itu, saudara, ayo kita mau menyadari hal ini, bahwa kita tidak akan selama-lamanya seperti apa yang kita alami pada saat ini, tetapi kita harus mengatur sedemikian rupa waktu-waktu kita, kapan kita bisa melakukan, kapan kita bisa mengerjakan, kapan kita berdiam diri, kapan kita beristirahat, kapan kita berlari, kapan kita berjalan, kapan kita maju, kapan kita mundur, dan sebagainya, saudara sekalian. Itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini, supaya kehidupan kita boleh mengalami atau menyadari, bisa menghargai waktu itu di dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara sekalian, menyadari kita butuh hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Mazmur 90 ayat ke-12, Musa menuliskan betapa sesungguhnya kita memerlukan hikmat Tuhan untuk mengatur setiap waktu yang kita miliki. Di dalam bahasa sehari-hari berbunyi demikian. Mazmur 90 ayat ke-12. Ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Saudara sekalian, Musa menyampaikan bahwa dia mengerti bahwa hari-hari yang dilaluinya itu sebetulnya sesungguhnya waktunya adalah waktu yang pendek. Dan dia minta hikmat Tuhan untuk mengatur setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya.
Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dan kita minta pimpinannya supaya kita bisa mempergunakan waktu dengan memaksimalkan hidup kita setiap hari. Mari maksimalkan potensi hidup kita. Hari demi hari yang kita lalui adalah singkat. Kalau kita maksimalkan potensi waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang efektif di dalam kehidupan ini. Mari kita hargai dengan sungguh-sungguh setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Seringkali kita abaikan itu. Seringkali kita berlambat-lambat. Seringkali kita meremehkan setiap hal-hal yang baik yang Tuhan berikan atau setiap kronos yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Atau setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita mengabaikan semuanya itu. Tapi mari kita belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu. Dan juga pergunakanlah untuk hal-hal yang penting dan berguna, saudara sekalian. Ada banyak hal yang tidak penting. Justru kita seringkali melewatinya dengan keadaan yang santai, dengan keadaan yang kita tidak pikirkan, saudara sekalian. Tetapi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang penting dalam kehidupan ini yang sebelumnya tidak pernah kita kerjakan. Ayo kita prioritaskan apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita prioritaskan, kita memiliki prioritas yang benar, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itulah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari belajar supaya ada hikmat Tuhan untuk kita boleh melewati waktu ini sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil. Saat Anda mengingat hal-hal ini setiap hari, percayalah, maka Anda akan menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan ini. Maka Anda akan bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini dengan baik dan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, menyadari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Efesus 5 ayat 5 sampai dengan ayat 17 berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wah, ini firman Tuhan begitu luar biasa, saudara sekalian. Karena diberitahu bahwa dalam melewati waktu ini ada orang yang bebal, tetapi juga ada orang yang arif. Ada orang yang bodoh, ada orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bebal tentunya adalah orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Tetapi orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Orang yang menyadari kehendak Tuhan adalah orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang mengerti bahwa ada kronosnya, ada kairosnya Tuhan maksud saya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam waktu ini, yang kemudian dipakai dengan baik, dengan bijaksana, dengan arif, dan membuat hidupnya menjadi berhasil. Ada orang yang Tuhan katakan bodoh melewati waktu. Kenapa bodoh? Karena tidak mempergunakan kronosnya dengan baik, saudara sekalian. Bukan bodoh, dia tidak melewati waktunya dengan baik, karena setiap orang punya waktu yang sama atau kronos yang sama. Tetapi dikatakan bodoh, kenapa? Karena pada kronos yang berjalan, kairos atau kesempatan-kesempatan yang diberikan tidak dipakai dengan baik, tidak diambil dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dipergunakan dengan bijaksana, dan Tuhan katakan orang itu adalah orang yang bodoh. Saya percaya kita semua tidak mau kan disebut bodoh, saudara sekalian. Tetapi Tuhan katakan orang yang tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik itu adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang bisa mempergunakan waktunya dengan baik itu adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Saudara sekalian, mana yang ingin saudara lakukan dalam kehidupan ini? Apakah saudara menjadi orang yang bodoh atau saudara yang mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita? Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, bukan? Oleh karena itu, saudara, ayo di dalam melewati waktu ini kita pakai waktu di sedemikian rupa untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita manfaatkan setiap waktu yang ada untuk melayani Tuhan, kita kerjakan, kita semua pergunakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang berhasil dalam bisnis maupun para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka
Sesungguhnya banyak sekali orang yang hidupnya sebelumnya adalah sebuah kehidupan yang kelam. Mereka ada yang bekas penjahat, mereka ada yang bekas pencuri, bahkan ada bekas pembunuh, saudara sekalian. Ada yang bekas narapidana, keluarga mereka dari keluarga yang hancur, yang tidak harmonis, saudara sekalian. Bahkan di antara mereka ada yang bangkrut hidupnya, saudara. Ada yang diremehkan oleh orang lain. Kehidupan yang sulit mereka yang mereka alami. Tetapi ketika mereka kemudian memakai kairosnya dengan baik di dalam kehidupan ini, mereka memutarbalikkan keadaan, saudara sekalian. Mereka menjadi orang-orang yang bangkit dari keterpurukan. Mereka menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Tuhan. Ketika mereka memakai kairosnya dengan baik, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupannya, saudara sekalian. Saya tidak pernah bertemu orang yang sukses yang berdiam diri dalam kehidupannya, saudara. Dan tidak pernah melakukan apa-apa dalam kehidupannya. Sukses tidak mungkin saudara bisa raih, saudara tidak memakainya atau tidak menjalaninya saudara dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang memakai setiap kairos yang Tuhan berikan dengan baik. Mari manfaatkan waktu ini, saudara sekalian. Jangan berharap sukses bisa datang sendiri, tetapi sukses akan datang ketika kita memakai setiap kairos yang Tuhan berikan. Oleh karena tadi, kita membutuhkan menyadari bahwa waktu ini terbatas. Kita juga menyadari bahwa ada hikmat Tuhan yang boleh menyertai kita. Kita juga menyadari, saudara sekalian, bahwa ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita pakai itu semua dalam melewati waktu ini, setiap kairos yang Tuhan berikan, kita pakai dengan baik. Maka kita menjadi orang-orang yang sukses bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian. Mari dalam kita menghargai waktu, kita menyadari bahwa ada waktu yang sisa di dalam kehidupan ini. Apa maksudnya, saudara sekalian? Mari kita sama-sama lebih dulu baca firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, saudara sekalian, di dalam melewati waktu, kita ini memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kita hindarkan. Contohnya, yang pertama misalnya, tidur. Tidur tentunya tidak bisa kita hindarkan. Tidak mungkin tidur di skip, saudara sekalian. Ya, setiap orang membutuhkan tidur minimal 6-8 jam. Sepertiga hidup manusia dipakai tidur. Sesungguhnya ketika usia saudara 30 tahun, saudara sudah tidur kira-kira 10 tahun. Dipakai buat tidur 10 tahun. Kalau usia saudara 60 tahun, saudara pakai tidur kira-kira 20 tahun, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara, apalagi kegiatan apa yang tidak bisa kita hindarkan? Bekerja, studi, sekolah, saudara sekalian. Tidak bisa kita hindarkan, bukan? Setiap orang, setiap harinya harus sekolah kira-kira mungkin 6 jam sampai 7 jam dengan belajar. Bekerja juga sama, 8 jam kira-kira. Ya. Makin sedikit saja sebetulnya waktu yang sisa, betul? Ya. Dan kemudian waktu yang sisa itu juga kita mungkin pakai untuk rekreasi, pakai untuk perjalanan, saudara sekalian, pakai untuk kita bertemu dengan teman, ya, pakai untuk hal-hal tertentu, saudara sekalian, di mana kita memang harus memakai waktu itu, saudara. Ya. Dan berapa sih sisa waktu dalam satu hari? Saya perkirakan sesungguhnya waktu kita yang sisa dalam setiap hari itu mungkin hanya sekitar 3-5 jam, saudara sekalian. Ya. Nah, waktu yang sisa itu, saudara pakai untuk apa sih? Mari kita renungkan sama-sama, saudara sekalian. Apakah saudara pakai untuk keinginan sendiri, atau saudara pakai untuk memuliakan Tuhan? Kita pakai untuk kehendak Tuhan. Mari, saudara sekalian. Bagaimana dengan ibadah saudara? Dulu, ketika saudara belum melewati masa pandemi, berapa sih waktu ibadah yang saudara pakai? Dulu saja mungkin saudara sekalian ibadah 1 minggu 2 jam, ya, setiap hari Minggu. Mungkin saudara masih bisa ikut persekutuan di tempat lain, begitu ya, 1 jam 2 jam. Mungkin 1 minggu saudara pakai hanya 4 jam. Apakah saudara berdoa bersaat teduh? Ya, mungkin saudara jawab, saya setengah jam bersaat teduh. Pakai waktu 1 minggu mungkin kira-kira sekitar 3,5 jam. Ya. Mungkin 1 minggu saudara pakai untuk kegiatan rohani sekitar 7 jam, alias 1 hari 1 jam, saudara sekalian. Sekarang, masa pandemi, saudara nggak ke gereja. Berapa waktu yang saudara pakai? Selebih sedikit lagi, saudara sekalian. Firman Tuhan katakan waktu yang sisa, jangan kau pergunakan untuk keinginan sendiri. Tapi pergunakanlah untuk apa? Untuk kehendak Tuhan, saudara sekalian. Untuk memuliakan Tuhan.
Mari kita pakai waktu ini, saudara, setidak-tidaknya kita tetap setia di dalam ibadah, kita tetap setia di dalam bersaat teduh, kita tetap setia di dalam kelompok-kelompok sel, di mana kita bisa berinteraksi, kita tetap setia membaca firman Tuhan pada saat waktu-waktu yang luang setiap hari yang kita Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian. Dan kemudian mari kita pakai juga waktu dengan lebih efektif, ya. Kenapa? Karena kairos Tuhan tidak akan datang dua kali, saudara sekalian. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, dalam titik-titik kronos itu, ya, tidak akan datang dua kali. Tuhan bisa berikan kapan saja, pada saat kita bisa meraihnya, saudara sekalian. Maka kita akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan kembali waktu yang sisa, kita pakai buat apa sih? Ayo kita pakai di dalam hidup yang lebih berkualitas. Setiap hari kita pakai jam demi jam yang kita lalui dengan hidup yang lebih berkualitas. Untuk memuliakan nama Tuhan tentunya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita hargai waktu ini. Saya akan di firman Tuhan dengan sebuah kesaksian di Inggris, saudara sekalian, di kota Durbanton. Ada seorang anak muda bernama David Livingstone. David Livingstone ini hidup pada abad yang ke-19 di era industri. Dia, saudara, sejak umur 10 tahun, dia harus bekerja di pabrik pertenunan dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, saudara sekalian. Jadi dia bisa tidak melihat matahari sepanjang hari itu. Dia harus bekerja setiap harinya dari umur 10 tahun. Wajar toh kalau pada usianya 20 tahun, 30 tahun, dia tidak bisa melakukan apapun juga selain pekerjaannya yang dia lakukan itu. Tapi ternyata tidak, saudara sekalian. Di antara waktu yang dia punya, saya tidak tahu waktunya di mana, saudara sekalian, karena tadi dikatakan bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, saudara sekalian. Di antara waktu yang sisa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dia belajar bahasa Latin, saudara sekalian, dan juga dia selalu belajar setiap saat, saudara. Dan kita melihat bahwa di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Pada usia 27 tahun, dia bisa lulus kedokteran dan juga teologi secara sekaligus, saudara. Tadi saya katakan dalam usia 10 tahun, dia bekerja di pabrik pertenunan dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kita tentunya akan memaafkan dia kalau tidak punya waktu untuk belajar dan berhasil di kemudian hari, saudara sekalian. Tetapi tidak. David Livingstone, dia belajar sedemikian rupa, saudara sekalian, sehingga dia bisa lulus kedokteran dan juga teologi secara sekaligus. Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, David Livingstone kemudian akhirnya diutus oleh Allah ke Afrika. Dia menjadi terang bagi orang-orang yang ada di Afrika. Dia menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Menjangkau Afrika. Afrika ini bisa dimenangkan oleh Kristus. Itu karena pengorbanan dari David Livingstone. Dia pergi ke Afrika. Orang yang dalam tanda petik tidak punya waktu dalam kehidupannya. Tapi dia mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya pada saat ini? Mari kita menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa kalau kita menyadari semuanya itu, kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan, dan juga sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Kita mau berdoa untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami untuk menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Ajar kami menyadari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh setia di dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami juga untuk bisa meraih setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa memprioritaskan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, dan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Masa depan kami semua adalah masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Asal kami bisa hidup berintegritas di dalam Tuhan, kami boleh menyadari ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertainya, dan kami boleh menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Bapak, terima kasih. Biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Sebentar juga kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Biar kiranya Tuhan menjamah perjamuan kudus ini, supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kami semua. Kami dilayakan untuk menerima roti dan anggur pada saat ini, untuk mengingat kembali kematian Tuhan di atas kayu salib. Beri kepada kami kekuatan, untuk kami boleh semakin hari, boleh semakin mengerti bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan biarlah hidup kami juga boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan kami semua. Layakan kami semua di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan juga menyucikan setiap roti dan anggur yang kami pakai di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Apabila saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, mari saya undang saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, dan kita mempersiapkan roti di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi, mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita pada saat ini kembali diingatkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh ada seperti sebagaimana kita ada pada saat ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau pada hari ini kita belajar untuk kita menghargai waktu, mari kita manfaatkan setiap waktu yang ada di dalam dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membalas setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan kita pun menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada malam ia akan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahnya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, terima kasih karena kemurahan Tuhan, kami pada saat ini boleh ada di dalam kasih setia Tuhan. Hadirat Tuhan boleh menyertai kami. Khususnya perjamuan kudus pada hari ini boleh menjamah hidup kami. Kami boleh mengerti, boleh memahami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Oleh karena itu, ajar supaya kami juga memiliki hidup yang boleh mengasihi setiap orang yang di sekeliling kami. Ada kasih setia Tuhan menyertainya, dan pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Khususnya kami boleh memuliakan Tuhan di dalam melewati waktu ini. Biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Kami terus berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Khususnya dalam menghadapi COVID-19 pada saat ini. Kiranya tangan Tuhan yang kuat menjamah Indonesia. Khususnya pemerintahan kami semua boleh bergandengan tangan menyelesaikan setiap persoalan pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya setiap penduduk di Indonesia ini, Tuhan akan menjamahnya, sehingga kami semua boleh diluputkan dari pandemi ini Tuhan. Kami akan melihat kemurahan Tuhan atas bangsa ini, kasih setia Tuhan atas bangsa ini. Dan kami juga berdoa, biar Indonesia juga boleh dilawat oleh Allah saja. Ada hujan pertobatan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kemurahan Tuhan menyertainya. Pertolongan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Dan kasih setia Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, biar kiranya pengurapan Tuhan turun. Setiap keputusan hanya berasal dari Tuhan saja. Kami juga senantiasa berdoa bagi segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kemanapun kami melangkah, apapun yang kami lakukan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertainya. Dan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, menolong kami di dalam segala hal. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, ada perlindungan daripada Allah saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami semua. Dan juga kami juga percaya dalam melewati waktu, ketika kami menghargai semuanya ini ya Tuhan, pemberian dari Tuhan, kami bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka hidup kami akan berhasil bersama dengan Tuhan. Bapak terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus, kuasa Tuhan menyertai kami senantiasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.